Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa dalam setiap hidup kami. Kami terpesona kepada Engkau. Kami terpesona dengan segala kebaikan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, pagi hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan yang kami percayai Tuhan. Saat firman Tuhan masih diberitakan dan kami masih bisa mendengarnya, berarti ada banyak hal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan nyatakan pagi hari ini bagi setiap hidup kami. Ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan melalui firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, untuk kami semuanya. Kami Tuhan Yesus, kami menyediakan hati kami yang terbaik. Kami menerima firman Tuhan, penyucian pengurusan, kelayakan untuk kami menerimanya. Yesus, terima kasih. Pengurapan-Mu yang tidak terbatas Engkau berikan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup ya Tuhan. Firman Tuhan membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan di dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati melalui firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Tuhan kesempatan ini pada Bapak Gembala, Pendeta Aaron ya, dan Ibu Gembala, seluruh jemaat. Kita langsung buka yuk firman Tuhan. Kita buka di dalam, saya sudah khotbahkan beberapa kali ini dan saya ulang sekilas di depan. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk untuk berkata, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Terus, dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Saya khotbah Wahyu 6 ayat 6 itu mulai dari 2015-2016 itu kan saya sudah dapat dari Tuhan. Dan 2019 Tuhan beritahu pada waktu itu 2020 permulaan daripada kehancuran ekonomi dunia, permulaan loh. Ya, saya khotbahkan di mana-mana 2020 permulaan munculnya kuda hitam dan akan menghancurkan ekonomi seluruh dunia. Pada waktu itu saya khotbah begini, ada beberapa gereja, gereja besar yang punya nama khotbahnya Pak, tahun kelimpahan, tahun berkat. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang. Saya ditanyain terutama sama siapa tuh Pak? Banyak pengusaha. Bagaimana Pak Kevin tahun depan? Tahun kehancuran ekonomi dimulai dengan penunggang kuda hitam. Kami mau investasi begini kan. Saya ngomong, saya dapat begini, penunggang kuda hitam. Tapi pendeta ini ngomong, terserah kamu mau percaya yang mana kan? Saya dapat dari Tuhan begitu. Dan kita lihat tahun 2020 memang kehancuran ekonomi dunia. Dan yang saya tidak tahu, yang saya tidak dapat dari Tuhan, masuknya itu lewat virus corona, lewat virus COVID-19. Lewat virus COVID-19 ini, ekonomi dunia hancur lebur sekarang ini. Indonesia berhutang, tambahan hutang ribuan triliun, hampir 2.000 triliun semenjak COVID ini, untuk stimulus pariwisata, stimulus UKM, bantuan tunai segala macam, beli vaksin,
itu ribuan triliun. Itu baru Indonesia, belum negara-negara lain. Ini belum mencapai klimaks. Kemarin saya ada khotbahkan penglihatan bahwa dari dunia orang mati muncul penunggang kuda hitam. Penunggang kuda hitam ini tidak satu, tapi ada bosnya, kepalanya satu, ya, satu orang. Tetapi anak buahnya itu ada banyak sekali. Dan mereka keluar dari portal dunia orang mati dan mereka merayap di atas permukaan bumi. Sementara penunggang kuda hitam itu berlari kencang dari lubang gate of hell yang sama, lubang dari dunia orang mati yang sama, gerbangnya. Muncullah penunggang kuda hijau kuning. Itu tahun kemarin penglihatannya. Muncul penunggang kuda hijau kuning, dan penunggang kuda hijau kuning ini berlari kencang menyusul penunggang kuda hitam. Jadi larinya begini, sama. Artinya apa? Tuhan bicara nanti, kata Tuhan, materai ketiga belum mencapai klimaks, lagi berjalan, maka akan muncul materai keempat. Materai keempat, ketiga, keempat, kelima akan berjalan berbarengan. Saya tidak khotbahkan materai kelima, tapi saya ingin khotbahkan materai ketiga dan keempat akan berjalan berbarengan. Kemarin 28 September Tuhan kasih penglihatan lagi. Coba fotonya. Ini penglihatannya. Ya. Ya, yang ini. Oke. Dari langit kelihatan apa? Ada itu keran air. Itu keran air raksasa. Ada keran air raksasa, dan sekali keran air itu dibuka, maka mengucurlah darah yang sangat banyak dari keran air itu. Ya. Muncul darah yang keluar dari keran air yang sangat banyak itu. Muncul darah dari keran air itu. Dan dari keran air yang sama, kemudian apa? Keluarlah makhluk-makhluk hitam yang sangat banyak. Dan itu adalah apa? Roh-roh jahat. Dan di sebelah itu keran air itu, tiba-tiba muncul kayak portal. Kayak portal ke teleportasi. Coba lihat itu gambarnya. Ini ya. Darah itu dan makhluk-makhluk jahat itu terbang menuju ke portal yang tulisannya 2022. 2022 akan muncul penunggang kuda hijau kuning, ya, dan diwarnai dengan banjir darah. Maka matilah seperempat yang di bumi ini. Ini bukan masalah vaksin atau tidak ini, yang punya darah Yesus atau tidak, yang melakukan perlawanan atau tidak, yang melakukan perang rohani atau tidak. Bukan masalah you vaksin atau tidak. Sekarang ini yang mati karena COVID-19 berapa? 6 juta lebih seluruh dunia. Nanti yang mati hampir 2 miliar. Ya. Dan dari udara itu, di bawahnya ada bumi. Dan dari udara itu, keran air itu muncul darah itu, besar sekali darahnya itu. Dan kemudian keluar makhluk-makhluk jahat itu, dan mereka masuk ke portal 2022 dan menghilang. 2022 sebentar lagi. Dan di tengah-tengah materai ketiga ini, penunggang kuda hijau kuning, materai keempat muncul dan jarang berjalan barengan. Kita lihat pembuktiannya. Waktu akan berbicara, ya, penglihatan ini. Waktu akan berbicara. Seperti halnya saya ngomong 2020 kan. 2019 Tuhan baru bukakan 2020. Kehancuran ekonomi. Dan banyak pengusaha tanya saya, Pak, saya mau investasi begini. Tanya Tuhan sama Pak Bill. Dalam penglihatan saya akan terjadi kehancuran ekonomi. Kamu investasi besar-besaran.
Kalau tidak tanya Tuhan, hancurnya makin besar. Makin besar investasi, hancur makin besar. Ternyata iya, beberapa pengusaha hancur. Ya. Beberapa pengusaha besar dari kota-kota di Jawa Tengah, mereka kehilangan uang ratusan miliar. Hancur beneran. Oke? Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kehancuran 2022, orang akan teriak minta Tuhan tolong, dan akan terjadi kegerakan besar. Akan terjadi kegerakan yang terakhir, dan kuasa Roh Kudus dinyatakan. Orang-orang akan teriak di jalan-jalan. Kalau kita buka di YouTube itu, kebangunan rohani sesudah corona, kita ketik ya, kebangunan rohani sesudah corona, maka itu sudah terjadi di luar negeri. Orang-orang di jalan-jalan ya, keluar dari mobil, langsung teriak minta Tuhan diselamatkan. Orang-orang, kalau kita lihat di YouTube itu, ini baru tanda-tanda loh. Di luar negeri orang teriak minta Tuhan tolong, keluar dari mobil, KKN-nya di jalan-jalan, di lapangan terbuka, di tengah kota. Dan saya sudah khotbahkan bahwa nanti kegerakan besar, KKN-nya bukan KKN sekarang, zaman sekarang, yang seperti yang dulu. Panitianya susun berapa? 3 bulan, 6 bulan. Yang khotbah siapa? Nanti ditentukan. Kemudian seksi dana siapa? Seksi transportasi siapa? Seksi akomodasi siapa? Seksi konsumsi siapa? 3 bulan. Nanti KKR pada revival ini kita dapat penglihatan juga sesuai dengan di video itu. Akan terjadi spontan. Ya, nggak pakai lagi itu 3 bulan terus khotbahnya siapa tuh. Ya, orang sudah turun dari mobil kan, udah teriak keluar dari gedung-gedung, dari perkantoran kan, sudah dijamah kuasa Roh Kudus. Ya, dengar nih, peristiwa di Azusa Street cuma terjadi di satu kota kecil, Azusa Street. Ya, nanti peristiwa itu akan terjadi di seluruh dunia. Ya. Orang dari bioskop, waktu itu bioskop itu filmnya aneh-aneh kan. Orang dari bioskop itu keluar semua tuh, dijamah Roh Kudus, dan mereka teriak di jalan-jalan. Nanti yang khotbah tiba-tiba ada satu orang yang diurapi Tuhan. Dan di dalam YouTube saya udah lihat ada orang yang pakai toa doang, dan dia mulai berkhotbah. Yang tumpang tangan siapa? Kemudian muncullah generasi penuai ini. Haleluya. Ya. Dan di antara orang-orang itu bukan hamba-hamba Tuhan besar. Saya mau kasih tahu. Orang-orang biasa, hamba-hamba Tuhan kecil yang nggak punya nama, anak-anak muda yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, yang hari-hari hatinya sudah terbakar. Mereka akan menuai. Yang menabur sambil mencurahkan air mata, pasti pulang membawa berkasnya, yang hari ini menabur dengan doa, peperangan rohani, mencucurkan air mata, pasti nanti pulang membawa jarahan dengan berkas-berkasnya itu, jiwa-jiwa. Ya, dan nanti ada sukacita penuaian di tengah-tengah pandemi yang kehancuran di mana-mana, kematian di mana-mana. Ada sukacita dari Roh Kudus. Makanya ada lagunya sukacita penuaian. Ada sukacita yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Kita menuai jiwa-jiwa, dan yang punya minyak dan anggur ini tidak akan dirusakkan. Yang memiliki minyak anggur firman dan roh ini tidak akan dirusakkan. Kenapa? Mereka melakukan perlawanan kepada penunggang kuda hitam dan penunggang kuda hijau kuning. Penunggang kuda hijau kuning bernama apa? Maut, the spirit of death. Dan roh ini sama dengan apa? Tulah kesepuh di Mesir, apa? Kematian anak-anak sulung di Mesir. Itu cuma dari di Mesir. Nanti kematian itu, the spirit of death itu akan mendunia.
akan mendunia, roh maut ini. Coba kita baca Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Kepada sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Itu kerajaan maut apa? Kerajaan maut ini Hades, sekarang dunia orang mati ini. Jadi dia bernama Maut dan dia mau gerbong. Ya. Dan orang-orang yang sudah mati itu di Hades itu apa? Ya, Bapak Gembala udah khotbahkan ya. Ibu Gembala udah khotbahkan. Udah. Ya. Hades itu saya kata gampang lah. Neraka sementara deh. Ya. Neraka kekalnya lautan api. Ya. Ini orang-orang, kalau orang-orang yang sudah mati, kalau dia percaya Yesus di mana? Di Firdaus. Kalau dia tidak percaya Yesus di Hades, dunia orang mati ini. Ini dunia orang mati. Jadi maut dan kerajaan maut ini nanti muncul. Nanti maut itu akan membabat. Dia bawa seperti sabit untuk tuayan. Dia sabit begini. Orang-orang yang tidak punya minyak dan anggur, orang-orang Kristen yang tidak punya minyak dan anggur akan dibantai. Orang-orang dunia yang tidak punya minyak dan anggur akan dibantai. Dan dia memakai sabit besar, sabit raksasa, dia bantai begini. Sas. Dan dilempar ke gerbong di belakang. Gerbongnya apa? Dunia orang mati. Dan kita katakan, dunia orang mati adalah menganga, kerongkongannya membuka lebar. Dunia orang mati, kerongkongannya membuka lebar untuk menampung jiwa-jiwa yang mati di dalamnya, tak terkira banyaknya. Tanpa Yesus. Maut ini adalah musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus. 1 Korintus 15 ayat 26. Ini adalah musuh yang paling kuat. Musuh terakhir dibinasakan ialah maut. Maut ini tidak pernah dibinasakan oleh nabi-nabi perjanjian lama manapun. Maut ini cuma dibinasakan oleh darah Yesus. Dengar nih, ini bukan dikalahkan loh, dibinasakan. Ya, musuh yang dibinasakan terakhir itu adalah maut, bukan dikalahkan. Makanya kita tuh keluar tuh bukan sebagai pemenang, tapi more than a conqueror. Lebih dari pemenang, lebih dari penakluk. Karena musuh yang dibinasakan ialah maut oleh darah Yesus. Nabi-nabi perjanjian lama tidak ada satupun yang dapat mencabut roh maut ini sampai ke akar-akarnya, nggak bisa. Cuma darah Yesus. Mereka pukul sebentar, iblis maju lagi, pukul mundur lagi, maju lagi, pukul mundur lagi. Tapi yang bisa membinasakan sampai habis adalah darah Yesus. Haleluya. Maka terjadilah Wahyu 20 ayat 14. Ayo kita lihat. Maka maut dan kerajaan maut dilemparkan ke lautan api. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Sebelum ada darah Yesus, ayat ini tidak pernah ada. Ayat ini ada karena apa? Maut itu dibinasakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau dunia orang mati, Hades ini, saya pernah nggak kesaksian sini? Sebelum saya bertobat, saya 2 kali ke Hades. Saya baru setelah itu percaya Tuhan. Saya dari agama penyembah berhala yang sangat kuat kan. Di Hades masih ada daratannya, Bapak Ibu. Setan tuh jingkrak-jingkrak nyiksa manusia. Orang teriak, dia tambah senang. Saya lihat itu dengan mata kepala sendiri lah, pada waktu itu. Ya, masih ada daratannya. Ini api, ini ada daratannya. Tapi lautan api, saya kemarin penglihatan ada seorang hamba Tuhan yang saya peringatkan berkali-kali, jatuh dalam dosa perzinahan dan kesombongan. Dia sering khotbah begini, angkat tangannya, saya lihat tangannya dia kan. Dia teriak, dagingnya meleleh. Itu lautan api Pak, nggak ada daratannya. Tadi kan kesaksian tenggelam di sungai ya.
Itu lautan api itu, ya laut, nggak ada daratannya. Mereka timbul tenggelam di laut yang isinya api dan belerang. Dan tanpa dasar, ribuan meter atau puluhan ribu kita tak tahu. Itu isinya adalah api dan belerang. Bukan berenang, bukan diving di air loh. Diving di lautan api yang jutaan miliaran derajat Celcius, saya nggak tahu itu berapa panasnya tuh. Itu mengerikan. Kalau di Hades tuh iblis berkuasa loh. Itu the kingdom of hell dalam kitab bahasa Inggris. Itu kerajaannya si setan. Tapi di lautan api, iblis gak bisa nyiksa manusia. Dia ikut disiksa. Ya. Manusia yang ngerti, Tuhan tidak menciptakan lautan api untuk manusia. Tuhan menciptakan lautan api untuk Lucifer, setan, dan pengikut-pengikutnya. Masalahnya ada banyak orang-orang, termasuk orang Kristen, memilih ikut setan. Saya mau sampaikan ya, kalau ada orang yang sampai ke lautan api itu, free will-nya udah rusak. Kehendak bebasnya rusak, kehendak bebasnya. Ada hamba-hamba Tuhan bahkan diperingatkan, tak mau dengar, diperingatkan. Saya punya jabatan, kamu siapa loh? Saya lihat dia di lautan api. Mengerikan tuh. Haleluya. Kita di sini punya kehendak bebas yang baik, amin. Haleluya. Ditegur Tuhan sekali, 2 kali langsung bertobat. Haleluya. Jangan memadamkan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika ada dosa, cepat minta ampun. Amin. Haleluya. Kalau sampai di situ, sampai selama-lamanya. Minyak dan anggur ini tidak akan dirusakkan, dan tahun depan akan terjadi peperangan rohani yang begitu dahsyat. Kita lihat itu dalam Wahyu 12 ayat ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Terus, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terus, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam-diamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Terus, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Kembali ke ayat 7. Timbullah peperangan di sorga. Ini peperangan ini sudah pernah terjadi, tapi ini adalah kitab nubuatan. Akan terjadi peperangan lagi di sorga. Ya, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi peperangan rohani itu nggak cuma di bumi, di sorga. Terus ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi. Sekarang ini iblis bisa gak ke sorga? Bisa loh, bolak-balik loh. Mendakwa manusia itu siang malam dia bolak-balik di tahta Bapak si A nih berdosa nih, dia melakukan gini. Kemudian ada pembela kita bernama Yesus. Oh, dia sudah minta ampun oleh darah Yesus, sudah disucikan. Ya. Kali ini mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan setelah iblis kalah, terdengar nyanyian di sorga, karena sorga sudah clear. Yang belum clear apa? Bumi. Karena iblis sudah dilemparkan ke bawah dan tidak mungkin muncul lagi di sorga, maka ada nyanyian sorga. Suara nyaring di sorga berkata,
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ya, sekarang pendakwa udah dilempar belum? Sekarang belum. Mereka mendakwa kita siang dan malam. Nanti pendakwa-pendakwa ini akan dilempar ke bawah setelah apa? Peperangan yang terjadi di sorga. Ketika iblis dilemparkan ke bumi, gereja Tuhan disingkirkan. Dengar ini. Ya. Iblis dilemparkan bumi dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah dekat. Dan ada suara berkata apa? Bersukacitalah hai sorga dan seisinya, celakalah kamu bumi, laut dan seisinya, karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya yang dahsyat. Ya. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Zaman itu Pak, itu zaman antikristus. Maka perempuan itu disingkirkan. Haleluya. Perempuan itu gereja sempurna terbang, disingkirkan, diberikan kedua sayap besar burung nasar. Kedua sayap besar burung nasar berbicara kepenuhan Roh Kudus 2 kali berganda. Nanti kegerakan besar yang penuh Roh Kudus di masa mata kaki akan Tuhan penuhkan sampai berenang. Akan terjadi kepenuhan Roh Kudus seperti persis kejadian di loteng Yerusalem. Jemaat mula-mula seperti itu akan terjadi. Karunia-karunia Roh bekerja full. Sekarang kan jemaat yang penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, nggak semua gereja tuh. Ya. Berbahasa rohnya pun ada cuma kepenuhan Roh Kudus cuma semata kaki. Kalau jemaat mula-mula mereka kepenuhan Roh Kudus sampai berenang dan karunia-karunia Roh itu bekerja. Itulah kedua sayap besar burung nasar. Tuhan memulihkan gerejanya. Dan Yesus berkata, Alkitab berkata Yesus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatunya. Itu gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan itu gereja sempurna itu sudah dipenuhkan Roh Kudus dan mereka sudah melakukan penuaian besar-besaran, barulah ia datang. Amin. Sesudah Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Di dalam Matius 24:14-15. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Maka marahlah Lucifer itu kepada gereja sempurna itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Siapa itu? Itu orang Kristen ketinggalan. Ya. Perempuan itu terbang, disingkirkan 3,5 masa, 3,5 tahun. Kemudian mengamuklah setan itu. Dia cari apa? Perempuan itu mana? Mana perempuan itu? Sudah terbang. Amin. Maka dia cari keturunannya yang lain. Orang-orang Kristen yang pada saat masa antikristus baru bertobat. Ya, saya baru mau bertobat. Mana? Istri saya, anak saya mana? Suami saya mana? Sudah terbang. Dia baru bertobat. Maka dia akan berhadapan dengan antikristus. Ini mengerikan loh. Dan pada waktu itu orang-orang Kristen yang ketinggalan itu doanya itu nggak dijawab. Memang naga itu diperkenankan untuk menang dan mengalahkan orang-orang kudus. Di banyak ayat di kitab Daniel juga ada. Waktu itu mau peperangan rohani nggak bisa. Ia memang diperkenankan untuk menang dan berkuasa 3,5 tahun. Kalau mau masuk peperangan rohani ya saat ini. Amin. Saat ini kita tanggung dalam nama Yesus. Karena yang menahan ini masih ada. 2 Tesalonika 2 7-8. Ya. Secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahan. Kalau yang menahan ini disingkirkan loh, dengar ya. Disingkirkan, barulah si pendurhakaan itu akan berani muncul. Ya. Karena kenapa? Yang menahan ini melakukan peperangan rohani. Dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kegelapan aku hancurkan. Yang tiap hari berdoa dalam nama Yesus, panah-panah api, semua senjata-senjata setan aku patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan aku ikat, aku tolak dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Gak berani muncul ya antikristusnya, gak berani muncul. Nanti gereja ini yang berperang ini
yang punya minyak dan anggur ini, berperang ini, sudah disingkirkan, baru dia muncul. Baru orang Kristen yang suam-suam buku saat ini sadar, bertobat. Tapi masih percaya Yesus, nggak mau terima microchip 666, masih percaya Yesus. Maka mereka lari ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke hutan-hutan, bahkan ke padang gurun, cari perlindungan. Mau peperangan rohani, nggak bisa lagi. Tengking, nggak bisa. Memang dia diperkenakan menang kok. Dan dia akan melakukan pembantaian yang belum pernah terjadi sejak manusia diciptakan. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi. Ini pembantai seperti apa, penyiksaan seperti apa? Kalau kita dengar ISIS itu mengerikan, dan ISIS dibanding dengan ini nggak ada apa-apanya. Karena kenapa? Orang yang dibantai itu, yang disiksa itu tidak bisa mati. Wahyu 9 ayat 6, coba kita lihat. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Orang-orang yang ketinggalan pada zaman Antikristus akan ingin mati karena siksaan yang begitu dahsyat, kan? Ingin mati, pengen mati, tiap hari pengen mati, kan? Karena ketakutan, siksaan Antikristus nggak tahan, pengen mati, tapi nggak bisa mati. Gimana nih? Seorang hamba Tuhan itu udah meninggal dunia. Penglihatan dia, hamba Tuhan dari luar ya, dia melihat pada permulaan zaman Antikristus, permulaan penyiksaan itu ada orang-orang yang melompat dari gedung tinggi. Orang-orang melompat dari gedung tinggi, jatuh ke bawah, tulangnya patah nggak? Patah, tapi masih hidup. Ada beberapa yang tertancap di mana? Di pagar, jadi kayak sate. Tapi masih hidup loh. Ditangkaplah sama polisi Antikristus. Saya mau kasih tahu, ada banyak aparat negara yang akan dipakai pada zaman Antikristus. Saya dapat dari Tuhan, ada banyak aparat negara yang akan dipakai pada zaman Antikristus. Mereka akan datangi rumah-rumah satu-satu. You pakai microchip pada zaman Antikristus. Pada waktu itu kita nggak ada lagi. Haleluya. Haleluya. Kalau zaman PSBB, PPKM, rumah adalah tempat yang paling aman. Pada zaman Antikristus beda. Orang akan lari dari rumah, keluar dari rumah, digeledah semua rumah-rumah. Rumah-rumah mewah ditinggalin, tinggalin semua. Mereka lari ke gunung-gunung, ke gua-gua, ketangkap satu-satu, dibantai, disiksa. Menyangkal Yesus pakai microchip atau tidak? Iya, kalau ditembak sekali mati. Ditembak mati loh. Gimana nih? Saya nggak bisa bayangkan loh. Dipotong nggak bisa mati loh. Ditusuk kayak sate itu penglihatan itu penglihatan 1880. Udah lama sekali. 1880. Jatuh ke bawah, tusuk sate nggak mati. Kita tidak punya pilihan hari ini. Masuk dalam peperangan rohani. Penuhlah oleh kuasa Roh Kudus pada hari ini. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita menabur air mata, mencucurkan air mata, menangis berdoa untuk jiwa-jiwa, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Kuncinya begini, kalau tidak penuh Roh Kudus, tidak bisa ikut peperangan rohani. Ada pertanyaan ke saya, bisa nggak orang, saya sering ditanya jemaat, bisa nggak Pak Kevin, orang yang nggak penuh Roh Kudus masuk ke peperangan rohani, bisa nggak? Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 12-13. Ini ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia dan roh jahat. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh senjata Allah. Ambil itu apa? Ada tindakan nggak?
ada tindakan, ambil loh. Nggak otomatis loh, oke? Dengar ini ya. Kita harus ambil loh. Sebab itu otomatis engkau pakai senjata Allah. Enggak. Sebab itu engkau harus melangkah iman dan ambil. Ketika kita doa, kita perkatakan, hari ini aku mengenakan selengkap senjata Allah. Dalam alam roh kita pakai loh. Ya, Tuhan kasih tahu saya pagi-pagi perkatakan, hari ini kami mengenakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan. Kita pakai senjata itu. Ambil, ada tindakan iman. Terus. Dan kamu tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya sudah khotbahkan ayat ini kan, tentang panah api si jahat. Gitu. Terus ya, 14. Kita hitung ada berapa senjata Allah. Jadi berdiri tegak, senjata Allah adalah 1, ikat pinggang kebenaran. 2, baju zirah keadilan. 3 apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 4, perisai iman. Ya. Terus 5, ketopong keselamatan. 6, pedang roh. Senjata Allah itu tidak 6 tapi 7. Satu lagi. Dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini senjata Tuhan, Bu. Berdoa setiap waktu di dalam roh ini hanya dapat dilakukan oleh Kristen-Kristen dewasa yang sudah penuh Roh Kudus. Yang bisa berbahasa roh. Dengar ini. Nggak bisa bahasa roh, nggak bisa loh. Maka kejar dulu. Kejar kepenuhan Roh Kudus dulu. Cuma Kristen dewasa yang jadi tentara loh. Dengar ini ya. Kristen kanak-kanak itu yang puluhan tahun di gereja yang penuh Roh Kudus, jatuh bangun dalam dosa itu kalian tidak bisa memberikan perlawanan dan tidak dapat berdiri tegak setelah menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Itu senjata yang ketujuh. Amin. Yang hanya dilakukan oleh Kristen-Kristen yang memiliki kedua sayap besar burung nasar untuk melawan penunggang kuda hitam, penunggang kuda hijau kuning ini. Ya. Dan orang-orang Kristen yang dewasa ini dapat menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ayo cepat. Ini satu kesatuan, menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Dan peperangan rohani ini hanya dapat dilakukan orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Di luar itu gak bisa. Jadi Kristen Farisi, dengar ini. Ada banyak orang Kristen puluhan tahun di gereja, ya, dan ada banyak aliran gereja yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Mereka jadi orang Farisi. Tandanya apa? Omong doang, nggak ada power. Ya. Karena hal kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang-orang Kristen yang sudah penuh Roh Kudus akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Karena ketika mereka menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, mereka juga sekaligus sedang melakukan peperangan rohani. Peperangan rohani tingkat paling tinggi adalah penyembahan kepada Bapa dan Roh dan kebenaran. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ikut berperang sambil bersorak, sambil menyembah Tuhan. Makanya ketika tembok Yeriko dirobohkan, bagaimana? Ada barisan pujian penyembahan di suku Lewi. Bukan tentara pakai pedang, bukan. Maka roboh tembok Yeriko, dicabut sampai ke akar-akarnya. Tembok Yeriko bukan tumbang ke atas, ke depan atau ke belakang, enggak. Saya punya buku arkeologi Alkitab dan bahasa Inggris ya, tahun 2000 itu saya baca itu. Tembok Yeriko tingginya 230 feet high walls, 213 feet sama dengan 69 meter tingginya. Dan lebar tembok Yeriko adalah 4 meter ya. Ini 4 meter. Kemudian ada lorong 4 meter lagi, 2 lapis. Jadi temboknya itu 2 lapis. Ini 4 meter, gang, kemudian ada tembok lagi. 2 lapis tingginya 69 meter. Kira-kira bisa bayangkan nggak? 69 meter. Hah?
Itu apartemen berapa lantai itu? Tebalnya 4 meter. Dan ada kereta berkuda berpatroli di atasnya karena lebarnya 4 meter kan. Jadi ada patroli kereta berkuda bisa di atasnya. Dan tembok Yeriko itu jatuhnya tuh ditarik ke bawah. Dan ada penggalian arkeologinya, masih ada bekasnya. Ditarik ke bawah sama malaikat Tuhan. Ketika bangsa Israel menyembah Tuhan, Tuhan bertahta dan puji-pujian. Amin. Haleluya. Maka ia terjadilah Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, dia hidup dan berkuasa selamanya. Mazmur 68 ayat 1 coba kita lihat. Ketika kita menyembah Bapa dan Roh kebenaran, Tuhan yang gantikan kita berperang. Dengar ini, itu prinsip Alkitabnya. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Kristen-Kristen yang penuh Roh Kudus. Mazmur 68 ayat 1. Allah bangkit, maka terserak musuh-musuhnya. Orang yang membenci dia melarikan diri di hadapannya. Saya melihat bahwa ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bangkit. Amin. Dalam penglihatan itu Tuhan bangkit dan Tuhan mengenakan baju perang. Dengar ini, Tuhan mengenakan baju perang dan dia mengamuk dan matilah musuh-musuh dan habis semua. Ya. Penyembahan kepada Bapa dan Roh dan kebenaran adalah satu kesatuan dengan peperangan rohani. Mereka mendaki gunung Sion, makin lama makin kuat. Sion itu berbicara tahta Bapa. Gunung Sion, tahta Bapa. Kita berjalan makin lama makin kuat, makin tinggi, makin dekat tahta Bapa, makin kuat. Amin. Makin banyak penyingkapan karunia-karunia Roh bekerja. Ya. Ada banyak orang cuma apa? Firman Tuhan di kepala, logos. Waduh, sekolah sampai tinggi-tinggi kan. Saya nggak ngomong sekolah tinggi itu salah tuh. Tapi makin tinggi, ngomongnya makin aneh, saya heran tuh. Ya. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Ayat terakhir, 1 Korintus 15:58. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kamu harus bersekutu dengan Tuhan dulu, baru jerih payah tidak sia-sia. Kalau tidak menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, tapi aktif pelayanan itu nggak ada gunanya, nol. Kita melayani Tuhan dulu, baru melayani pekerjaan Tuhan. Jangan dibalik loh, oke? Miliki persekutuan dengan Tuhan dulu, baru uangmu, tenagamu, dan waktumu kau berikan kepada Tuhan. Orang yang menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran pasti aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Pasti mereka dibakar dengan api Roh Kudus, dan mereka mengasihi Tuhan, dan mereka melakukan pelayanan dengan kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita kasih Tuhan. Hari-hari ini kita masuk ke perang rohani. Ya. Kita tidak melihat jumlah musuh berapa, karena kita tulis apa? 1 orang daripadamu akan mengejar 1.000 orang. 2 di antaramu akan mengejar 10.000. Itu kita tulis. Karena ternyata memang untuk 1 orang itu ada 1.000 loh setan. Ya. Kita tulis 1 orang akan mengejar, akan menjatuhkan 1.000 musuh. Saya itu hebat benar. 2 orang daripadamu akan membunuh 10.000 orang. Karena kuasa di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Ya. Musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus ini muncul lagi di episode terakhir di akhir zaman ini. The Spirit of Death 2022. Jangan terlena. Hidup dalam penyembahan kepada Bapa. Fokus kepada Bapa. Sembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Bapa itu roh, dan barang siapa yang menyembah Bapa harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itulah level peperangan rohani tingkat paling tinggi. Kita bangkit berdiri.